Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillah, sore ini kita bisa mengkaji lagi, belajar bareng tentang surat Al-Fil. Nah, ini saya ambil dari tafsir Al-Ibris, karangan Kiai Bisri Mustafa Romban. Pontianak ini lagi panas-panasnya Pak. Panas pas macet di sana. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yani ini adalah surat Al-Fil. Nah, tentang tafsir Al-Ibris niku disampaikan ayatnya adalah diturunkan di Mekah. Surat ini diturunkan di Mekah dan ayatnya ada 5 ayat. Ini napa niku? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro ana ta ora weruh sira kaifa kalih kaya apa fa'ala nglakoni sapa rabbuka pangeran sira bi ashabil fil kelawan pasukan gajah. Alam yaj'al ana ta ora ndadekake alam yaj'al ana ta ora ndadekake sapa rabbuka kaidahum ing pibudayane ashabul fil fitadlilin ing dalem kerusakan wa arsala lan ngeculake sapa rabbuka wa arsala lagi mengirim atau ngeculake sapa rabbuka alaihim ing atase ashabul fil tayron ing manuk ababila jenenge manuk ababil tarmihim. Tarmi apa itu balang apa tayron burung mau tayron ababil him ing ashabul fil bihijarotin kelawan watu min sijil saking watu kang sing den bakar. Faja'ala mongko ndadekaken sapa rabbuka hum ashabul fil ka'asfin makulin. Kaya rambanan kang den pangan. Ini menggunakan bahasa Jawa ya. Jadi surat Al-Fil ini menurut Imam Qurtubi itu diturunkan di Mekah setelah surat Al-Kafirun. Jadi secara turunnya ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ini itu diturunkan setelah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kira-kira itu. Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini menggunakan istifham. Istifham itu apa? Kata tanya. Lafdun istifham wal makna at-takrir. Meskipun kalimat ini kalimatannya alam taro, nah, apakah kamu tidak melihat? Nah, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tapi mempunyai makna apa? Menurut Imam Qurtubi itu mempunyai makna al-iqrar, menetapkan. Wal hitabu, dan hitabnya itu siapa? Alam taro itu siapa? Rasulullah. Tetapi maknanya umum, jadi untuk semua orang. Menurut Imam Qurtubi itu diceritakan turunnya ayat ini cerita tentang Abraha. Abraha itu siapa? Itu adalah Raja Yaman yang membuat gereja di Yaman. Namanya Al-Qulais. Nah, itu kalau buka YouTube itu bangunannya itu masih ada. Jadi Raja Abraha, dia raja di Yaman, membuat bangunan gereja namanya Al-Qulaisah di Sona'ah, di sana. Nah, bangunannya waktu itu sangat megah katanya. Dengan harapan apa? Itu menjadi pusat keagamaan atau pusat peradaban bagi orang Arab. Nah, sehingga
dengan adanya Qulaisah atau gereja ini diharapkan orang-orang itu ziarahnya bukan ke Makkah tapi ziarahnya ke Sona'ah, yaitu apa, berada di Yaman. Ternyata dari Bani Kinanah, ya ini dari orang Quraisy, nah, mendengar itu marah, loh. Ini nanti akan apa istilahnya itu menyaingi sesuatu yang ada di Mekah ini. Nah, datanglah ke sana. Nah, diriwayatkan dari Bani Kinanah ini satu orang itu duduk di atasnya itu, di atas bangunannya itu. Bangunannya hampir sama seperti Ka'bah. Itu kalau saya melihat di YouTube itu ada itu. Nah, seperti Ka'bah itu, nah dia duduk di sana dan menurut Imam Qurtubi orang ini istilahnya apa itu buang hajat di situ. Nah sebab inilah Abraha marah. Nah sebab itu Abraha marah, merasa dihina sehingga ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Terus, nah ketika dia datang ke Mekah, siapa ini Abdul Muthalib, berarti pamannya Rasulullah saat itu. Nah, itu membuat syair, ya Robbi la arjulahum siwaka, ya Robbi faman minhum himaka. Ya Allah, ya Tuhan, saya tidak meminta terhadap mereka kecuali jenengan. Ya Robbu faman minhum himaka, yang bisa mencegah mereka yaitu lindungan jenengan. Inna adu wal baiti man adaka. Nah, orang-orang yang memusuhi simbol Ka'bah, yaitu apa, bangunan yang dulunya dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Barang siapa yang memusuhi itu, maka dia adalah musuhmu, wahai Gusti Allah, karena gitu. Innahum layak haru powaka. Nah, mereka itu akan memaksa kekuatan jenengan. Abraha itu siapa? Nah, ternyata Abraha itu adalah pamannya Raja Najasyi atau Raja Habsyi. Yang dulu zamannya Rasulullah banyak beberapa sahabat itu hijrah ke sana. Nah, jadi meskipun pamannya Abraha, dia mempunyai putu berarti ya. Mempunyai putu keponakan ya, Raja Habsyi itu. Nah, yang mana Raja Habsyi ini itu sangat mengagungkan Rasulullah. Nanti itu ada ceritanya. Ada ceritanya di permulaan wahyu itu. Jadi Abraha itu adalah pamannya Raja Habsyi. Raja Habsyi itu siapa? Sebuah wilayah yang dulu hijrah pertama kali sebelum hijrah ke Yasrib itu Raja hijrah ke Habsyi ini. Nah, kenapa kok hijrah ke sana? Karena dianggap rajanya itu sangat bijaksana dan bisa menerima kebenaran. Itu ada di Sahih Bukhari itu, yang ceritanya itu. Nah, tapi kita fokus ke ini dulu, siapa? Ke cerita Alfil ini. Nah, menurut Muqatil bin Sulaiman, di tafsir Qurtubi ini, kapan itu peristiwa Alfil ini? Nah, dikatakan 40 tahun sebelum lahirnya Rasulullah. Dan ada juga yang mengatakan 23 tahun sebelum lahirnya Rasulullah. Nah, itu tuh. Nah, ada yang mengatakan Al-Qais bin Mahrumah. Nah, itu ibaratnya salah satu orang yang wulidu wa anna wa Rasulullah amal faili. Nah, saya itu lahir hampir bersamaan dengan Rasulullah pada tahun apa? Tahun gajah tadi. Nah, ini kalau kita mengambil iktibar di sini, nah dari Imam Malik itu menanyakan umur itu bagian daripada muru'ah. Jadi orang itu tidak boleh menanyakan umur jenengan pun wis piro. Ngono niku. An Malik min muru'atir rajuli alla yahbirahu bisinnihi. Nah, di antara apa kehormatan seseorang itu jangan mengkabarkan umurnya sudah berapa. Nah, kenapa ingkana sawiron yahtakiruhu? Jika orang itu lebih kecil atau lebih muda, maka yang lebih tua itu akan merasa pengalaman saya lebih banyak daripada dia. Kira-kira itu.
Kira-kira itu. Kenapa itu dikatakan wulida fi amil fi. Nah, cerita ini apa menurut siapa? Menurut Imam Qurtubi, tauhidan ala nubuwatihi. Nah, cerita Al-Fil ini menguatkan atas kerasulan kenabiannya Rasulullah. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Nah, itu dikiaskan nanti menurut siapa itu Zamhasari itu seperti ini. Menyakiti simbol Tuhan, menyakiti simbol tempat ibadahnya Tuhan, tempat ibadahnya Allah, itu saja tidak bisa, apalagi nah itu ibaratnya gitu, apalagi kamu kaum Quraisy katanya. Yang dulu Abraha saja itu punya pasukan Alfil, itu tidak bisa menyakiti simbol rumahnya Tuhan. Kira-kira apakah kamu yang tidak punya pasukan itu bisa menyakiti simbol penyebar ajaran tadi? Jelas tidak bisa. Nah, kira-kira itu. Soalnya apa, saat itu memang bangsa Quraisy itu tidak mempunyai pasukan perang. Kira-kira itu. Nah, itu ditafsir Al-Qurtubi. Kemudian di tafsir Al-Kasaf, nah, ya itu hampir sama. Itu diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Jadi di tafsir Al-Kasaf itu punyanya Imam Zamhasari, surat Al-Fil ini diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Sebab turunnya hampir sama, yaitu apa? Abraha bin Sobah, Raja Yaman dari suku Najasi, suku Raja Habsyi, bangun gereja dinamakan Al-Kholis. Ini kalau lihat YouTube itu pasti akan kelihatan itu. Masih ada sampai sekarang. Nah, Raja Abraha ini marah karena apa? Ada seorang dari Bani Kinana, hampir sama tadi, menduduki tempat gereja tadi, bahkan diceritakan membakar gereja ini, sehingga Abraha menjadi marah dan mereka mengirim pasukannya ke Mekah. Itu hampir sama cara menafsirkannya. Dikatakan peristiwa itu sebelum 40 tahun atau 32 tahun. Nah, Raja Abraha ini membawa pasukan gajah. Nah, yang agak ini ya, kita mungkin agak ini ya. Namanya gajahnya itu Mahmud. Jadi gajah Alfil yang dinaiki oleh Raja Abraha ini namanya Mahmud. Itu menurut di tafsir Al-Kasaf. Kalau kita dengarkan di tafsirnya Gus Baha itu waktu cerita ya juga sama. Beliau menceritakan nama gajahnya itu Alfil katanya di kitab-kitab itu. Jadi kalau lihat ada orang namanya Mahmud, oh itu gajahnya Abraha gitu. Nah, waktu itu dikatakan ada berapa jumlahnya gajahnya itu. Ada yang mengatakan 1 yang dinaiki Raja Abraha ini saja. Ada juga yang mengatakan 12. Ada yang mengatakan 9. Dan juga ada yang mengatakan 1000. Nah, Raja Abraha ini di beberapa riwayat itu menceritakan, oh saya itu tidak ingin memerangi suku Quraisy atau orang-orang Makkah. Saya hanya ingin agar orang-orang itu pindah tempat ibadahnya. Karena apa? Saya sudah membangunkan tempat yang indah loh. Sehingga sebelum memasuki Mekah, pamannya Rasulullah Abdul Muthalib itu diajak berdamai. Nah, dengan apa? Dengan apa? Abdul Muthalib memberikan 2/3 harta orang-orang Mekah itu. Tetapi Raja Abraha ini menolak. Nah, terus apa? Ketika dengar itu, apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Kalau sekarang mungkin ini bikin syair atau nyanyi itu. Ya hampir sama itu. Ya Rabbu la arju lahum siwaka, ya Rabbu faman uminhum himaka. Nah, itu hampir sama. Jadi itu kebiasaan orang Arab dulu itu suka membuat syair-syair itu. Ketika keadaan gelisah ya dia membuat syair-syair itu. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Muthalib tadi. Ya Rabbi la arjulahum siwaka, ya Rabbi faman uminhum himaka. Duh Tuhan ingsun, saya tidak
berharap apapun dari mereka kecuali jenengan. Ya Rabbu faman uminhum himaka. Nah, itu di tafsir Al-Kasab. Jadi di tafsir Al-Kasab itu sudah disebutkan, sama sudah disebutkan Abdul Muthalib, pamannya mbahnya Rasulullah itu sudah mengajak berdamai, tapi tidak menginginkan itu. Menginginkan itu. Nah, ini kalau di tafsir Tahrir wa Tanwir punyanya Thohir Ibnu Asyur, Syekh Thohir Ibnu Asyur. Ini kalau yang dua tadi itu adalah tafsir yang ulama salaf dulu ya. Kalau yang Thohir Ibnu Asyur, Syekh Thohir Ibnu Asyur ini ulama kontemporer, kitabnya Tahrir wa Tanwir. Beliau wafatnya sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an. Nah, bagaimana Syekh Thohir Ibnu Asyur ini memahami surat Al-Fil ini? Nah, bahwasanya surat Al-Quraisy, Ri'ila fi Quraisyin ini sama surat Al-Fil ini itu satu surat. Nah, karena apa? Karena dia menukil Umar bin Khattab ketika dalam satu sholat menjadikan satu antara surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy ini. Secara tartib nuzul, nah, jadi dalam Al-Quran itu ada istilah tartibun nuzul, tartibul fil kitabah. Ada berdasarkan turunnya itu urutan secara turun dan juga urutan berdasarkan yang ada di mushaf itu. Di situ dijelaskan surat Al-Fil ini turun adalah surat yang ke-19 setelah surat Al-Kafirun. Menurut Syekh Ibnu Asyur ini dikatakan apa? Surat Al-Fil ini menandakan bahwasanya Allah itu menjaga simbol-simbol ajaran Islam, simbol tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan mungkin ini termasuk di Al-Quds di Palestina. Kemudian apa? Hal itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah. Maksudnya apa? Tempatnya saja itu sangat dimuliakan, apalagi yang menyampaikan. Kemudian apa? Allah menolak kelicikan yang merusak simbol tempat ibadah. Dan ini menjadi isyarat bagi kaum kafir agar tidak melakukannya pada Rasulullah dengan ditunjukkan peristiwa Al-Fil. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, Anda jangan seolah ini menurut Imam Thohir Ibnu Asyur ini Anda jangan menyakiti Rasulullah. Anda jangan menyakiti Rasulullah yang menyampaikan ajaran Tuhannya. Tak kasih tahu loh, dulu Al-Fil yang sudah mempunyai pasukan begitu kuatnya, bahkan ada pasukan gajah yang belum pernah masuk ke kota Mekah kecuali gajahnya Raja Abraha, itu bisa dikalahkan. Dikalahkan oleh apa? Oleh kekuatan bukan kekuatan manusia, yaitu apa? Burung ababil tadi itu. Kira-kira itu. Jadi peristiwa Al-Fil, peristiwa pasukan gajah dan itu diturunkan ketika di awal-awal Rasulullah menyampaikan ajarannya, itu memberikan isyarat kepada kaum kafir agar tidak menyakiti Rasulullah. Yang Raja Abraha saja yang mempunyai pasukan sebegitu kuat itu bisa dikalahkan. Kira-kira itu. Nah kemudian kenapa cerita Al-Fil tidak diulang di surat lain? Seperti cerita-cerita orang-orang munafik dan lain sebagainya. Karena apa? Di situ dijelaskan oleh Thohir Ibnu Asyur itu karena apa? Cerita Al-Fil ini tidak ada hubungannya dengan Abraha itu menolak ajarannya Rasulullah. Kalau yang lain itu ada. Sehingga banyak atikror istilahnya itu. Istilahnya apa? Pengulangan cerita itu. Di Al-Quran itu ada. Nah, kemudian ditafsirkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu hampir sama. Istifhamnya itu istifham mutakriri. Istifham apa? Kata tanya tapi untuk menunjukkan mengakui. Di ayat-ayat yang lain juga ada
Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim. Kemudian menurut Ibnu Asyur, surat ini menunjukkan apa? Ta'ridun bi kufrani Quraisyin nikmatan azimatan. Menampakkan bahwasanya kaum Quraisy itu telah mengkufuri terhadap nikmat yang sangat besar. Nikmat apa itu? Nikmat kebenaran Rasulullah. Kira-kira itu yang ingin disampaikan. Dan khitabnya ini untuk siapa? Untuk Rasulullah. Alam taro itu untuk Rasulullah, tapi menurut Imam Qurtubi maknanya itu untuk semuanya. Seperti di dalam ayat Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa di surat Wadduha itu. Nah, kemudian Ibnu Asyur itu menjelaskan kenapa istifhamnya itu pakai kaifa, menggunakan kata bagaimana, bukan menggunakan ma yang artinya apa. Seperti itu, misal kenapa tidak menggunakan alam taroma fa'ala rabbuka, tidak menggunakan ma. Nah, menurut Ibnu Asyur, kenapa menggunakan kaifa? Lidilalati ala halatin ajibiyatin, untuk menunjukkan apa, keadaan yang sangat istimewa sekali. Yastahdiruha man ya'lamu tafsilal qissah, yang mana orang-orang yang dulu pernah melihat peristiwa itu, dia tidak akan pernah bisa mengingkari. Dia tidak akan pernah bisa mengingkari, yaitu apa yang saya sampaikan tadi, merusak simbol-simbol tempat ibadah, simbol-simbol tempat ibadah itu sampai ada Abraha. Maka apa? Sebaliknya, bagaimana dengan adanya Rasulullah itu? Nah, pasti akan lebih. Nah, kira-kira gitu. Kemudian kata sandar kan rob buka. Nah, robun terus kanya apa mukhotob goib, lafadz ka kamu ini disandarkan kepada Rasulullah, mudhafun ila Rasulillah takrimun nabi. Nah, yaitu apa? Untuk memuliakan Rasulullah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah, kanya itu kan kembali kepada Rasulullah. Nah, ikana zalika amun yauma maulidihi. Nah, itu menunjukkan diantaranya mengingatkan bahwasanya Rasulullah itu lahir pada tahun Al-Fil. Kira-kira itu. Nah, kemudian cerita Raja Abraha ini itu adalah menurut Thahir bin Nasir itu adalah suku Habsi. Jadi Habsyah, Habasah itu Ethiopia, yang berhasil menguasai Yaman setelah Waqa'atil Ukhdud. Nah, setelah peristiwa Waqa'atil Ukhdud, dan Abraha menjadi raja di sana. Nah, setelah beliau menjadi raja di sana, Abraha ingin membangun gereja, dan gereja ini dinamakan Al-Qulais. Tujuannya apa? Menjadi tempat ibadah semua bangsa Arab, dan bisa dikunjungi sehingga menjadi tempat peribadahan. Kira-kira itu. Ceritanya hampir sama. Terus ada orang Bani Kinana, seolah-olah dia menghina tempatnya itu. Terus akhirnya Abrah dengan ilat itu ingin menyerang Ka'bah. Abrah itu sampai kepada Muhammad, itu adalah di sampingnya Mekah, dan bertemu dengan Abdul Muthalib untuk memperingatkan akan bahaya perang tersebut. Jadi Abraha ini memang dia tidak ingin perang dengan orang suku Quraisy, ya. Abraha itu tidak ingin perang dengan suku Quraisy, tetapi apa? Ingin mengalihkan, ibaratnya itu yang dulu biasanya ziarahnya ke Mekah itu dipindah ke Yaman, ke Sonaa. Dia membangun Qulais, gereja itu. Yang sekarang kalau di Indonesia yang lagi ramai itu makam-makam itu, semua saya tidak ikutin. Nah, kemudian peristiwa itu terjadi pada bulan apa? Menurut Imam Thahir bin Asyur itu pada Februari 570 Masehi. Sebelum apa? Sebelum lahirnya Nabi Muhammad.
Nah, sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Nah, orang yang menghina tempatnya siapa itu? Abraha ini itu di Al-Qur'an itu disebutkan di surat At-Taubah ayat 37. Yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'an nasi'u ziyadatun fil kufri yudhollu bi alladina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman ila akhirih. Inna ma'an nasi'u itu apa? Biasanya orang-orang yang suka merubah waktu. Ada disebut itu. Nah, sudah. Kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al di sini menurut Imam Syekh Tahir Ibn Ashur itu lil ahdi. Lil ahdi itu ya untuk menunjukkan itu adalah sudah khusus untuk siapa? Untuk Raja Abraha. Jadi al-fil itu adalah hewan yang gajah yang ditunjangi oleh Raja Abraha. Seperti apa kalau dalam sejarah itu ya perang Jamal. Kenapa dinamakan perang Jamal? Alnya itu lil ahdi untuk mengkhususkan yaitu apa? Unta yang dinaiki oleh Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian nama al-failnya ini hampir sama ya dengan tafsir sebelumnya. Menurut Thahir Ibn Ashur itu namanya Mahmud. Nah, jadi nama gajahnya Abraha itu namanya Mahmud. Dan diriwayatkan di situ sebelum ada filenya filenya itu apa? Gajahnya siapa ini? Abraha ini. Kota Mekah itu belum pernah dimasuki hewan gajah. Jadi ibaratnya itu Abraha ini ingin menunjukkan kalau bangsa Al-Habsyi itu lebih maju dan juga lebih mewah, tempat ibadahnya lebih mewah, terus kendaraannya juga paling kuat, paling hebat itu. Bahkan itu diriwayatkan belum pernah ada hewan gajah ya, Al-Fil itu sebelumnya masuk ke kota Mekah. Ketika pasukan Abraha itu masuk, beberapa orang, nah ini kebiasaan orang Arab itu, dia pasti membuat syair-syairan. Nah, di antaranya apa? Ka'ab bin Zubair. Nah, itu kalau di Bojonegoro mungkin dangdutan atau apa ya. Keadaan seperti itu masih sempat-sempatnya membuat sebuah syair. Lakot akomu makoman yakumu bihi. Aro wa asma'u ma lau yasma'u anfil. Nah, itu. masih seperti itu. Nah, terus Ibnu Ashur menafsirkan alam ta'lam al-halah al-ajibah alati fa'alaha Allah bi ashabil fil. Nah, alangkah indahnya sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah terhadap ashabul fil. Kenapa? Karena ingin merusak simbol yang sudah diakui oleh sebagai tempat ibadah, yaitu apa? Ka'bah yang yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kemudian nah, ayat sesudahnya berarti ayat sudah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, berarti alam yazal kaidahum bitadlil. Nah, sampai selesai itu menjelaskan bahwasanya memerangi Mekah dengan sebab merasa dihina karena salah satu perbuatan dari Bani Kinanah tadi yang menaiki Qulaisah, menaiki gerejanya tadi adalah sebuah kelicikan. Istilahnya itu kaidun rekodoyo. Itu cuma alasan sing digawe-gawe. Cara ngono. Itu adalah sebuah kelicikan untuk membenarkan maksud utamanya. Nah, maksud utamanya yaitu apa? Mengalihkan pusat kumpulnya masyarakat dari Makkah, Ka'bah ke Yaman dengan bangunan Qulaisy ini. Jadi ibaratnya itu Raja Abraha itu cuma membuat alibi saja agar membenarkan perbuatannya tadi.
Kira-kira itu. Kalau kita kiaskan dengan hari ini ya, Selat Malaka itu yang dilewati Singapura itu kan jadi pusat perdagangan jalur laut itu kan. Nah, Thailand itu sedang ingin membuat memecah daratannya agar bisa menyaingi Selat Malaka tadi. Nah, itu nanti pasti akan ada gejolak itu. Pasti ada gejolak yang mana yang disampaikan bukan makna aslinya. Yang mana bukan makna aslinya, tapi tembakannya ke yang lain. Saya contohkan kalau Syekh Tahir Ibnu Asyur itu dulu pernah ada kasus tajnis. Tajnis itu apa? Karena Tunis saat itu dijajah oleh Perancis, maka waktu itu beliau mendapatkan fitnah kalau beliau memilih kewarganegaraan Perancis, sehingga mendapatkan fitnah. Tapi intinya apa ya? Bukan ke masalah tajnis ini, sehingga beliau dikafirkan saat itu. Nah, kalau yang lagi ramai di Indonesia itu kalau yang dulu-dulu itu waktu cerita Ahok itu dengan penistaan agama, dan yang terakhir juga ada yang calon wakil gubernur yang dari PKS yang cerita Rasulullah menganggur atau apa itu. Tembakannya kan bukan di lafaz itu, tapi tembakannya kan ke makna yang lain. Nah, jadi surat Al-Fil ini ingin menyebutkan biasanya orang itu ketika ingin melakukan sesuatu, dia akan menggunakan alibi untuk membenarkan kebenaran keinginannya tadi. Nah, kemudian ini apa hubungan dengan surat Al-Lumazah? Ayat surat sebelumnya yang kita kaji sebelumnya, yaitu wailul likulli humazatil lumazah allati jama'a malan wa addada. Jadi apa? Orang-orang yang melakukan lumazah itu adu domba dan sebagainya, itu biasanya tipologi orangnya itu dia khawatir potensi hartanya atau tempat dia bekerja itu terancam, maka dia menggunakan lumazah. Yaitu apa? Lumazah menceritakan sebab orang menggunjing karena potensi hartanya terancam. Dan surat Al-Fil ini itu menunjukkan praktek dari Al-Lumazah ini. Praktek dari Al-Lumazah ini, dia tidak hanya sekedar omongan, praktek dari tindakan orang yang perkembangan hartanya, yaitu Abraha tadi, dia merasa terancam karena apa? Tempat Yaman menjadi sepi, dia ingin ramai, akhirnya membuat masalah. Seolah-olah Bani Kinanah itu menghina Abraha dan sukunya, padahal maknanya bukan ke sana. Karena terancam tadi, maka simbol malnya itu terancam, maka dia mengajak konflik perang tadi. Nah, kemudian isyarah ayat Al-Lumazah ini, isyarah menyakiti simbol ibadah tidak diperbolehkan. Dengan apa? Dengan peristiwa Al-Fil itu. Apalagi membuat isu-isu tadi. Maka meski tidak ada pasukan ini untuk menjaganya, Ka'bah waktu tidak ada menjaganya, apalagi dengan ajarannya dan pembawanya. Jadi menyakiti simbol-simbol tempat ibadah itu tidak boleh, apalagi menyakiti pembawa ajarannya tersebut. Nah, saat itu kalau ini kitabnya kepada orang Quraisy, apa kamu tidak ingat dulu siapa itu Abraha yang kuat seperti itu aja tidak bisa mengalahkan. Sekarang malah yang mengajarkan ini jenengan sakiti, pasti akan lebih kalah lagi. Yang sudah punya pasukan aja kalah. Akhirnya apa? Hubungan antara simbol dan makna Ka'bah dengan sejarahnya tidak bisa dikalahkan dengan simbol kemewahan. Ibaratnya itu cara sekarang itu gini ya. Semisal saya di sini kayak di Pontianak ini ya. Jauh dari orang tua, saya mungkin terbiasa makan di restoran. Nah, nikmatnya makanan di restoran itu tidak akan bisa
tidak akan bisa melebihi nikmatnya masakan orang tua. Kira-kira itu. Meskipun bangunan yang dibangun oleh Raja Abraha ini sangat megah, tetapi itu tidak akan pernah bisa mewakili makna yang sudah terbentuk oleh bangunan Ka'bah ini. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Nah, kenapa secara tartib di mushafnya itu ditaruh setelah Al-Humazah karena mempunyai hubungan tadi. Kalau Al-Humazah itu menggunjing karena hartanya terancam, nah kalau Al-Fil ini praktek dari tindakan gunjingan tadi. Kira-kira itu. Nah, kemudian Abraha itu adalah paman dari Raja Habsyi ya. Raja dari Habsyi. Nah, Raja Habsyi ini itu menerima kebenaran. Raja Habsyi itu menerima kebenaran yang sering kita ceritakan di hadis tentang permulaan wahyu itu. Ketika dia ketemu dengan Abu Sufyan, dia bertanya, apakah di bangsamu ada yang mengaku nabi? Ya. Apakah dia dari keturunan yang mulia? Iya. Apakah dia raja? Bukan. Terus apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah mengajak nyambung seduluran dan sebagainya. Apakah kamu melihat dia dulu pernah berbohong? Tidak. Terus yang ikut siapa? Yang ikut rata-rata itu orang doif, bukan orang yang kuat. Apakah yang ikut itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau yang ikut itu dari kalangan semisal kalangan pejabat, ya maklum mungkin ingin mendapatkan sesuatu. Kayak kita hari ini nih, yang lagi musim-musim pil-pil itu. Ya, kalau yang semisal yang ikut itu ya memang ya itu. Nah, tapi Raja Habsyi itu meskipun pamannya itu Abraha tadi, dia termasuk raja yang bisa melihat sesuatu itu berdasarkan kebenaran. Sehingga Imam Syatibi itu di kitabnya itu menulis tubiya anasu ala kulli khulqin. Jadi manusia itu diciptakan, nah ini yang terakhir, diciptakan hampir sama dengan makhluk yang lain. Bagaimana dia bisa lapar, kalau lapar ya dia makan, dia minum, dia melakukan perkawinan dan lain sebagainya. Kecuali dua hal yang hanya dimiliki manusia itu, yaitu apa? Laisa al khiyanata wal kadba. Ini laisa ini istiqnaf itu illa al khiyanata wal kadba. Nah, jadi secara fitrah manusia itu sama seperti makhluk yang lain kecuali dua, yaitu apa? Dia bisa berkhianat dan bisa berbuat bohong. Seperti siapa? Raja Abraha tadi, ingin tempatnya menjadi lebih ramai, terus membuat isu bahwasanya negara Yaman itu dihina oleh Bani Kinana. Bani Kinana itu ya dari kira-kira itu. Nah, kemudian nah dari ini saya ingin menyampaikan ini beberapa kesimpulannya. Bagaimana ketika makna itu tidak menyatu dengan simbolnya, ya jadinya seperti Al-Fil tadi. Maka menurut Imam Syatibi itu dijelaskan bagaimana antara simbol dan makna itu bisa menjadi satu. Itu sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Dicontohkan misal apa? Hubungan Allah dengan makhluk. Berarti menggunakan kalimat an-nida, memanggil. Nah, kalau memanggil itu kan yang dipanggil itu mempunyai keterpaksaan atau keharusan untuk menjawab. Biasanya apa? Qul ya ayyuhan nasu, contohnya ini Rasulullah ilaikum jami'an. Tapi kalau hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah itu bagaimana? Nah, di Al-Quran itu biasanya Robbana. Nah, duh pangeran ingsun. Nah, ibaratnya itu mata kita dekat. Robbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana gitu. Nah, itu seperti hubungan semisal saya jadi anak buahnya Pak Pra gitu. Ketika saya cerita, saya akan bercerita saya itu orang yang dekat dengan Pak Pra. Nah, gitu. Bukan malah menjawab.
Ya kalau menjawab ya pasti saya dipecat. Kemudian apa? Al-kinayah, menggunakan majas-majas dengan hal-hal yang bersifat orang itu malu untuk disebutkan secara jelas. Contohnya apa di Al-Quran, hubungan suami istri itu diibaratkan dengan pakaian mubasyarah, pakaian yang langsung. Nah, kemudian apa? Tarkunis batil syari ilallah. Nah, jadi kepada atasan itu kita jangan pernah menyebut kejelekannya. Termasuk kalau hubungan dengan Allah itu apa? Ya kita sebutkan yang baik-baik saja. Biyadikal al khair. Meskipun semuanya itu datang dari Allah. Itu kalau diibaratkan itu di sebuah ayat itu wa wa kholakoni terus wa yahdin. Terus menyebut apa? Faida maritu. Dan jika saya sedang sakit, nah sakitnya itu dinisbatkan kepada dirinya. Nah, kemudian apa? Al-adabu fil munadzarah. Nah, di situ ada etika untuk menjawab sesuatu atau untuk tidak cocok. Di Al-Quran juga disebutkan. Di antaranya jika seperti itu, maka saya akan ikut. Nah, kalau tidak ya berarti tidak. Nah, kalau di setiap hal-hal yang bersifat apa? Bil adroi al umur, di hal-hal yang bersifat al adah, maka gunakanlah kalimat-kalimat semoga ya tadi. Asallahu ayya jalan. Semoga saja nanti 5 tahun lagi kita bisa sukses. Nah, kayak gitu. Dengan kita melakukan hal-hal seperti ini. Kira-kira itu di surat Al-Fil ini kesimpulannya adalah itu adalah contoh dari ketika orang terancam potensi hartanya, maka yang paling jelek itu adalah biasanya dia melakukan hal-hal yang licik. Apa tadi ingin tempatnya ramai, tetapi dia sudah melakukan perbuatan fisik, tapi dia menjelaskan ilat hukumnya bukan itu. Seperti Abraha tadi, dia merasa bahwasanya bangsa Yaman telah dihina oleh bangsa Mekah. Karena apa? Karena salah satu dari Bani Kinanah telah menduduki atau duduk di atas kanisahnya orang Yaman. Padahal yang diinginkan tidak itu. Apakah itu bisa menang? Jelas tidak. Kira-kira itu kalau dari ayat surat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Pak? Kalau di ceritanya ini itu banyak periwayatan ya. Maka kita sering ini ya. Kalau mentakwilkan sesuatu ya simbolnya biarkan seperti itu. Kalau menurut Muqatil bin Sulaiman, baik itu saya lihat di tafsirnya Thohir Ibnu Asyur, di tafsirnya Imam Qurtubi, mengutip itu ya itu 40 tahun sebelum lahirnya Rasulullah. Tetapi kaul yang roje, salah satu sahabatnya Rasulullah tadi yang memperingatkan jangan pernah bertanya umur ke orang, itu lahirnya sama, yaitu pas ya Yaumul Fail tadi. Jadi Al-Fail itu terjadi ketika Rasulullah lahir. Oke. Jadi berarti itu kan kejadiannya yang ketika Abraha datang ke Mekah itu kan yang nyambut yang ada onta yang disita itu punya Abdul Thalib kakeknya ya. Iya itu kakeknya. Dari surat Al-Fil ini kita belajar bahwa tadi ya yang saya garis bawahi adalah bahwa Allah akan menjaga simbol-simbolnya, salah satunya Mekah itu ya, Mekah.
terus mungkin di tempat lain dan yang lain. Sepenting itukah, sepenting itu ketika simbol-simbol itu, dan apalagi tempatnya saja dia dibandingkan dengan orangnya kan lebih. Pertanyaan saya, jadi dari surat Al-Fil itu kan contoh nyata dari surat sebelumnya yang Al-Ma'idah ya. Jadi ketika orang melakukan sesuatu karena sesuatu tadi ada alibi dan seterusnya, itu akan berulang atau hanya kejadian itu secara makna di dalam secara mana kalau kita lihat ya Pak ya, beberapa peristiwa contoh seperti peristiwa perang di Irak dulu itu yang katanya Irak mempunyai senjata pembunuh massal, itu kan juga tidak ada senjatanya itu. Senjatanya itu kan juga tidak ada. Itu memang sudah menjadi ini. Biasanya yang poin pentingnya itu gini, ketika makna tadi itu sudah tidak dicocokkan dengan simbolnya, biasanya pasti ada konflik. Biasanya ada konflik. Nah kalau ditanya apakah itu bisa terulang pada hari ini dan hari-hari berikutnya, ya bisa. Terus siapa simbolnya Rasulullah? Ya inna auliya Allah tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yaitu apa? Orang-orang yang mengajarkan ajarannya Rasulullah itu. Itu nanti juga akan mendapatkan benturan simbol-simbol ini biasanya. Contoh biasanya kalau dalam hal ini ya mengajar antar guru profesi sama guru pada guru itu. Kalau alumni itu biasanya tandanya kan misal jenengan pengen jadi kepala sekolah, temennya pengen jadi kepala sekolah. Pasti itu kan ada gunjingan-gunjingan. Ya, nah, itu baru alubajah. Kalau alfilnya apa? Alfilnya sampean menghadap ke atasan jenengan terus mengatakan bahwasanya teman saya itu tidak cocok. Kalau saya yang jualan telur itu ya saya sering cerita menggunjing timbangannya tidak pas tidak ini. Nah itu kalau di alumazahnya. Kalau di alfilnya bosnya dia apa tempat dia mengambil telur saya kasih tahu. Anda jangan pernah mengirim telur lagi ke ini. Anggap saja semisal saya mendapatkan proyek apa pengadaan telur di sekabupaten Bojonegoro. Gitu. Wujud alfilnya itu apa di sini? Nah, misal saya mempunyai pesaing penjual telur. Kalau alumazahnya saya hanya bilang telurnya si Fulan itu kurang baik, kurang ini, kurang ini. Tetapi kalau wujud alfil saya apa? Saya mendatangi ke peternaknya itu, saya bilang kalau kamu mau berhenti memberikan stok telur kepada dia, maka jatah yang di Bojonegoro ini tak kasihkan ke jenengan. Nah itu contoh. Maka yang kedua itu saya sudah melakukan alfil. Karena saya tidak hanya sekedar mengomongkan, tetapi saya sudah mempraktekkannya tadi. Hmm. Nah, sikap kita semisal ini ya yang terakhir saya sebutkan tadi, yaitu makna kita sandingkan dengan simbol-simbolnya.
jangan digeser. Semisal lagi rame pilihan bupati dan lain sebagainya itu ya, gubernur dan sebagainya itu. Nah, praktek kita tidak melakukan alfil dan lumasa itu apa? Ya kita bercerita dengan kalau saya mau menjadi bupati, saya akan melakukan ini. Kalau saya tidak, kalau saya tidak melakukan ini, saya siap diaudit. Hanya sebatas itu, tidak sampai kepada menggunjing dan lain sebagainya itu tadi. Kalau praktek telur tadi berarti tidak perlu mendatangi ya. Ya kita tetap memberikan kabar bahwa telur kita berkualitas, tidak perlu Nah, ngomong jelek dengan produk orang lain ya. Kalau saya mungkin andaikan tadi kasus guru tadi ya, saya tetap akan menunjukkan kinerja tanpa harus bahasa kasarnya menghasut atau ya, gitu ya. Tanpa harus is- mendatangi tapi menunjukkan kinerja, kualitas nah, ya, gitu. kira-kira itu ya cukup sampai di situ saja. Ternyata ketika menggunakan itu nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Misal saya jualan telur itu, ya ini sudah praktek ya. Ketika saya jualan itu, saya selalu bilang, timbangannya saya seperti ini, kualitas telurnya seperti ini. Terus biasanya mereka cerita, kok yang punyanya ini kok nggak gini Pak, kok nggak gini ya. Ya saya cukup menjelaskan macam-macam telur tadi. Telur kalau ayamnya itu dikasih makan karak dengan dikasih makan apa? Dikasih makan jagung, itu kan beda Pak nanti. Ya. Kalau ketika dia bilang kenapa Pak jenengan kok lebih larang, lebih mahal semisal. Oh, saya lebih jual lebih mahal ini karena ayam petelurnya itu makannya menggunakan jagung. Loh, kok sama bisa tahu? Itu lihat. Biasanya kalau makanannya jagung, kuningnya itu tidak amjar. Nah, terus didelok, oh iya ya Mas. Maka saya menggunakan apa? Ilmu tadi. Saya tidak menggunakan baik lumajah atau alfil untuk hanya sekedar bertahan hidup. Nah, ini kalau dikiaskan dengan surat alfil, kenapa tuh saya harus melakukan itu, penipuan itu? Toh sebelum melakukan saya sebelum jualan telur, saya itu juga bisa bahagia dan perut itu kenyang. Nah, kira-kira itu, Pak. Ibaratnya kalau dikiaskan alfil itu ya, kenapa kamu harus mengingkari kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad? Apakah kamu tidak tahu? Dulu itu ada Abraha yang dia mempunyai pasukan kuat. Itu bisa kalah. Karena apa? Karena menolak kebenaran ini. Menolak kebenaran tempat ibadahnya. Apalagi sekarang kamu menolak yang menyampaikan. Itu bisa lebih kalah lagi. Nah, dari ibaratnya gitu. Dan yang terpenting tadi ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah berhenti di situ, jauh Allah menolong kita. Gitu. Jadi ketika kita tidak melakukan al-bahasa, tidak mengambil, jadi saya dari ngaji sore itu dapat pencerahan makna bahwa surat ini bisa ditarik kepada kehidupan kita sehari-hari, hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, hubungan sosial itu seperti yang tadi disampaikan, dijelaskan bahwa yang terpenting adalah kita tidak sampai menghasut, tidak ngomong jelek, tidak mempengaruhi. Cukup kita tunjukkan kinerja, cukup kita tunjukkan yang berkualitas, Allah akan menolong kita. Kalau bahasa marketingnya menunjukkan value kita, kemampuan kita yang sebenarnya, tanpa harus memberikan informasi yang tidak baik tentang sahabat kita, teman kita, saingan kita, atau produk kita, atau yang lain. Itu ya kira-kira. Teman-teman, mungkin masih ada waktu tambah 5 menit. Ada yang mau bertanya? Ada Mas Wiji, ada Mas Dion, ada Mbak Ani kayaknya tadi, ada Mbak Windy, ada Mbak Wipit, ada Mas Polis, Nurpolis. Silahkan, ada waktu sekitar 2-3 menit salah satunya jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Sepertinya tidak ada. Cukup, terima kasih.
kita akhiri langsung. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Salam semuanya hadir. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, nggih.